Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus yang berkata, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Sabda Tuhan ini sungguh sabda yang sangat menggembirakan, sebab kita semua adalah saudara Yesus, saudari Yesus, bahkan Ibu Yesus. Kita tentu ingat dan kita tahu bahwa sabda Tuhan itu disampaikan ketika Ibu Yesus yaitu Bunda Maria dan saudara-saudarinya mencarinya. Tetapi sabda Tuhan tiba-tiba seperti itu. Siapa saudaraku? Siapakah saudariku? Siapakah ibuku? Tuhan Yesus memandang ke semua muridnya sambil berkata, "Inilah ibuku, inilah saudaraku. Siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Sabda Tuhan ini jelas mau menunjukkan bahwa kunci untuk semuanya itu adalah soal melakukan kehendak Bapa. Tentu sabda ini bukan merendahkan Bunda Maria dan saudara-saudara yang lain, pasti tidak. Sabda Tuhan, siapapun adalah saudaranya, saudarinya, ibunya, hanya untuk menunjukkan relasi kedekatan dengan Tuhan Yesus tidak pertama-tama berkaitan dengan hubungan darah, tetapi lebih soal bagaimana telah melakukan kehendak Bapa. Dan kita tahu bahwa Bunda Maria adalah pribadi yang amat sangat komplit untuk melaksanakan kehendak Bapa. Bunda Maria sangat taat dan setia sampai detail untuk melaksanakan kehendak Bapa. Maka Bunda Maria pun termasuk bahkan menjadi contoh, pola dan teladan gereja kita semua sebagai pribadi yang melakukan kehendak Bapa. Kita semua juga mesti berbahagia dan bergembira, sebab sabda Tuhan bahwa orang yang melakukan kehendak Allah itu saudaranya, menunjukkan kita ada di lingkaran dekat, dalam lingkaran persahabatan dan persaudaraan dengan Tuhan Yesus, justru ketika kita melakukan kehendak Bapa. Kita jadi ingat doa Bapa kami pun orientasinya sama, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Apa sih kehendak Bapa itu? Kalau kehendak Bapa dalam Injil Yohanes disebutkan, inilah kehendak Bapa, kehendak Allah, yaitu mengenal dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah utusannya sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Dan kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan inilah kehendak Bapa, dengan percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Jadi
pertama-tama bukan soal kehendak Bapa sekedar untuk berbuat baik, tidak bohong, menghormati orang tua, melakukan segala hal yang baik bagi sesama. Itu pasti, itu harus. Semua perbuatan baik itu menjadi bagian dari kehendak Bapa. Tapi bagi orang Kristen, kehendak Bapa yang paling pokok adalah semakin percaya bahwa Kristus Tuhan kita utusan Bapa yang telah dianugerahkan oleh Bapa untuk dunia, agar kita semua yang berdosa ini diselamatkan. Dengan mengakui, percaya dan memberikan diri kita, membiarkan diri kita dicintai dan diselamatkan oleh Allah melalui Kristus, inilah sebenarnya kehendak Bapa yang paling pokok. Sebab dengan membiarkan diri kita dikasihi Tuhan, diselamatkannya, kita berada dalam jalur keselamatan, dalam kedekatan relasi dengan Allah melalui Kristus, dan kita disebut menjadi saudara karena berada dalam jalur melaksanakan kehendak Bapa, yaitu menerima keselamatan itu sendiri. Lalu perbuatan baik yang disebut melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah kasih, melaksanakan perbuatan baik kepada sesama, itu semua adalah perwujudan. Perwujudan atau buah dari kebersamaan kita dengan Kristus, buah atau wujud dari orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan itulah arti kita telah melaksanakan kehendak Bapa. Maka marilah dalam adorasi ini kita memandang sakramen Maha Kudus sambil mohon, semoga kita semua semakin disatukan dengan Kristus Tuhan kita. Dan dengan disatukan dengan Kristus kita melaksanakan kehendak Bapa yang berarti kita diselamatkan. Dan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, wajarlah hidup kita penuh kasih dan perbuatan baik kepada sesama. Inilah makna terdalam dari sabda tadi. Siapakah saudaraku? Siapakah ibuku? Dialah yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.